Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala ni'matillah amma ba'du. Perkenalkan, saya Bayu Tri Haryana, mahasiswa Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi Akademi Nurse semester 7. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Nurse Mila Sartika MKep, karena jasa beliaulah video kali ini bisa didedikasikan untuk teman-teman yang sedang memperjuangkan program studinya, khususnya ilmu keperawatan. Ya, baik, kali ini kita akan membahas tentang sebuah materi, yaitu materi tentang kegawat daruratan. Nah, biasanya pada kegawat daruratan itu ada kaitannya dengan beberapa ruangan. Nah, diantaranya ada ruangan ICU nih ya teman-teman. ICU nicu picu. Nah, itu paling familiar banget dengan yang namanya alat-alat canggih. Ya, alat-alat canggih ini pasti sering kita jumpai, apalagi di ruang-ruang seperti ICU. Nah, alat apa sih yang paling sering ada di ICU ya? Nah, jadi pertama ada monitoring ya, ada monitor ini di mana kita untuk kayak mengobservasi dari kondisi si klien ya teman-teman. Nah, terus juga ada ventilator ya. Jadi ventilator ini tuh kayak alat buat digunain untuk membantu pasien yang gagal nafas teman-teman. Nah, jadi kita bakal sedikit membahas tentang alat canggih di ruang ICU tersebut. Ya, jelasnya pastinya banyak ya alat-alat canggih khususnya di ruang ICU. Namun yang familiar itu dua alat tadi. Ya. Nah, jadi kita akan membahas seputar ke ventilator. Nah, jadi yang seperti saya katakan sebelumnya, bahwa kegawat daruratan ini tuh kondisinya pasti akan ditemui oleh klien-klien yang mengalami penurunan kesadaran. Nah, jadi si klien-klien yang penurunan kesadaran itu banyak tanda-tanda atau gejala-gejala yang menyebabkan si klien itu harus masuk ruang ICU. Nah, diantaranya ada bisa karena gagal nafas teman-teman. Nah, dari gagal nafas ini kan pasti udah sulit teman-teman untuk kita ajarkan relaksasi nafas dalam agar lebih rileks, atau misalnya kita berikan oksigenisasi itu boleh-boleh aja. Tetapi teman-teman, kalau misalnya udah masuk ruang ICU, nah itu pasti sekitar 90% ya klien-klien yang masuk ICU pasti mengalami penurunan kesadaran. Nah, bila ditemui si klien yang mengalami penurunan kesadaran, nah terutama dengan GCS rendah ya. Nah, ada indikasi-indikasi yang harus segera diurgenkan ya, karena kita belajar trias ya dalam kegawat daruratan. Nah, jadi pada pasien-pasien atau klien-klien yang mengalami penurunan kesadaran namun membutuhkan pertolongan oksigenisasi, nah kita memakai alat ventilator gitu teman-teman. Jadi ventilator mekanik ini umum banget teman-teman, ada di ruang ICU gitu. Nah, biasanya tuh ventilator juga dia nggak sendirian, dia dibarengi sama monitor gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ke ICU pasti bakal lihat kedua alat ini ya. Jadi si ventilator mekanik itu kan alat yang digunakan buat membantu pasien yang mengalami gagal nafas ya. Nah, terus juga ada indikasi-indikasinya teman-teman dari ventilator mekanik ini kapan dia harus digunakan. Nah, terutama itu dia ketika mengalami respirasi berat ya teman-teman, seperti respirasi lebih dari 35 kali per menit atau bahkan kurang dari 5 kali per menit teman-teman. Nah, jadi ketika indikasi itu sudah ada di si klien, nah maka kita mungkin harus segera bergegas ya. Nah, itulah gunanya
dan pentingnya kita memahami situasi. Nah, dari respirasi yang tinggi bahkan yang sangat dangkal sekali ya, sampai 5 kali per menit. Nah, indikasi-indikasi yang lain kayak seperti hipoksemia, di mana hipoksemia itu ketika kita mengalami dihitung ya menggunakan alat oximetri. Nah, biasanya itu dia ada penurunan sampai ke 90% dari kadar oksigen di dalam darah. Gitu ya. Jadi kadar oksigen di dalam darah itu mengalami penurunan sampai 90%. Nah, apalagi misalnya dalam udah hipoksemia, ya gagal nafas juga, dan penurunan kesadaran tuh. Nah, makanya kita harus segera bergegas memindahkan si klien ke ruang ICU, teman-teman. Nah, terus indikasi yang lain tuh ada pasca operasi mayor. Nah, terus juga ada pasca henti jantung, teman-teman. Nah, seperti itu indikasi-indikasi yang sekiranya diperlukan untuk ventilator mekanik, teman-teman. Nah, kenapa sih ventilator mekanik ini dibutuhkan oleh klien-klien dengan indikasi tersebut? Nah, karena si ventilator mekanik ini memiliki fungsi ya. Dari fungsi-fungsi itu yang pertama itu dia kayak memperbaiki oksigenisasi ya, tentu ya. Nah, terus juga membantu eliminasi kayak karbon dioksida, membantu kerja otot pernapasan juga gitu, teman-teman. Jadi ini diperlukan banget apalagi sama klien-klien yang mengalami penurunan kesadaran. Makanya nanti kan dicek GCS dulu gitu. Kalau misalnya mengalami penurunan kesadaran dan bisa gagal nafas gitu, hipoksemia, indikasi-indikasi tersebut, nah baru kita bisa memasang ventilator gitu. Nah, terus jadi ventilator ini kan dia alat canggih, teman-teman ya. Nah, karena dia alat canggih, kita harus bisa mengoperasikannya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke bagian pengoperasian ya, kita tuh harus kenal beberapa istilah, teman-teman, dari ventilator mekanik ini. Kayak dari trigger, terus limit, terus juga ada cycle. Nah, terus ada perbedaan antara nafas spontan dan nafas ventilator. Nah, jadi teman-teman harus bisa memahami istilah-istilah tersebut. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui lebih dalam dari cara pengoperasian dari mulai pemasangan alat gitu ya, teman-teman. Nah, saya berikan beberapa link di deskripsi. Teman-teman nanti bisa buka di kolom deskripsi. Nah, di situ akan saya berikan link terkait pemasangan dari mulai men-setting apa yang dibutuhkan. Kayak misalnya kita mau ke volume kontrol gitu. Jadi kita bisa men-setting itu, teman-teman, di awal gitu, atau pressure control gitu. Nah, jadi teman-teman bisa memahami istilah-istilah yang pertama yang tadi saya bilang. Dalam istilah ventilator mekanik itu familiar sekali dengan setting alat ya. Nah, di antara setting alatnya itu ada visi, biasanya disingkat itu visi, teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman mau men-setting untuk ventilator ke klien ya sebelum memasang, nah biasanya di bagian pengkalibrasian, nah nanti di situ teman-teman bakal menemui kayak visi, PC, terus SIM-V dan PS. Nah, jadi visi itu kayak volume kontrol ya. Volume kontrol itu di mana ventilator itu mengalirkan udara bila mendapat trigger nih, teman-teman. Bila mendapat trigger. Apa sih trigger? Nah, trigger itu yang tadi saya bilang bahwa ada beberapa istilah dari trigger, limit, dan cycle. Nah, jadi trigger itu sinyal untuk memulai proses inspirasi dari katup. Gitu, teman-teman. Nah, terus untuk limit itu biasanya itu batas dari aliran udara yang mengalir
dari dalam paru selama proses inspirasi. Sedangkan cycle itu ada sinyal untuk menghentikan proses inspirasi. Nah, jadi teman-teman udah tahu kalau misalnya ada beberapa istilah seperti itu. Nah, lalu teman-teman bisa memulai men-setting ya. Kayak misalnya teman-teman mau men-setting sesuai kebutuhan, misalnya pengen volume kontrol ya teman-teman. Atau misalnya pengen pressure control. Nah, nanti teman-teman bisa men-setting itu sesuai kebutuhan. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman udah men-setting sesuai kebutuhan, anggaplah misal kayak volume kontrol. Volume kontrol itu ventilator itu nah, semisal teman-teman mau men-setting sesuai kebutuhan ya. Nah, kayak volume kontrol. Jadi volume kontrol itu dari ventilator itu mengalirkan udara bila mendapat trigger. Tuh tadi trigger kan sinyal untuk memulai inspirasi ya kan. Nah, jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan saat men-setting. Nah, untuk pemasangannya itu nanti teman-teman ada ya setelah men-setting ya, mengkalibrasi ya. Kalibrasi itu proses yang sangat penting teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah men-setting sesuai kebutuhan, nanti bakal ada selang. Nah, itu untuk menghubungkan dari humidifier yang oksigen itu, ya biasanya di rumah saya itu pasti terpasang oksigen tempel ya teman-teman. Nah, nanti itu disambung dan dipasang ke alat ventilator gitu teman-teman. Nah, baru kita bisa memulai memasang ke si klien. Nah, untuk mengetahui ya lebih lanjut bagaimana sih peningkatannya, ataukah mengalami peningkatan atau pemburukan. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan oximetri juga yang pastinya didukung oleh alat dari si monitor itu. Nanti si monitor itu kita bisa mengobservasi bagaimana sih hasilnya gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, terus juga teman-teman harus tahu ya beberapa istilah itu, kayak teman-teman kan udah tahu nih istilah dari setting alat ya, dari volume control. Nah, terus ada pressure control. Nah, jadi teman-teman udah tahu. Nah, tapi ada kayak nafas spontan dan nafas ventilator gitu ya. Jadi ada beberapa perbedaan teman-teman dari nafas spontan dan nafas ventilator gitu teman-teman. Di antara itu kalau nafas spontan ini seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman bisa baca. Jadi ada beberapa perbedaan antara nafas spontan dan nafas ventilator. Nah, untuk pemasangannya lebih jelasnya teman-teman bisa menonton video yang saya letakkan linknya di deskripsi di bawah ini. Ya, mungkin itu saja teman-teman sharing pada kesempatan kali ini. Bila teman-teman ingin memulai atau ada keinginan untuk menjadi perawat ICU, pastikan teman-teman sudah mumpuni dalam hal tersebut. Kayak seperti teman-teman udah di luar kepala dalam setting alat-alat kayak ventilator, monitoring, kayak misalnya elektrodanya itu ditaruh di mana gitu. Nah, teman-teman juga bisa tahu dari membaca hasil monitoring, apakah ada penurunan dari si klien, ataukah ada peningkatan dan perbaikan dari kondisi si klien. Untuk itu mungkin demikian dari yang dapat saya sampaikan. Teman-teman jaga kesehatan selalu, jangan lupa 3M-nya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.